Beserta itu melanjutkan jadwal kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke pengkonalan yang ini Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Muhammad Syarif sebagai dosen pengampu Universitas Studi Syariat Islam di Aceh. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengajian prinsip dan tujuan pelaksanaan syariat di Aceh. Kata syariat berasal dari akar kata syara'a yashfa'u, syara'an, wasyar'atan, wasyari'atan. Secara etimologi, harfiah bermakna jalan menuju air, adat kebiasaan, dan agama. Dalam bahasa Arab sering disebut syariat Islam. Dalam bahasa Melayu, ia juga disebut syariat atau syariah itu sendiri. Apabila diterjemahkan secara etimologi ke dalam bahasa Melayu, ia dapat berarti hukum atau undang-undang Islam. Undang-undang ini datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua manusia yang hidup di dunia, ini baik muslim atau non-muslim. Bagi yang menjalankannya, Allah akan menjadikan surga, dan yang melanggarnya akan terancam dalam neraka. Sedangkan menurut istilah, syariat adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariat bisa digunakan dalam dua arti. Pertama, dalam arti prinsip merupakan salah satu aspek ajaran Islam, yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian syariat Islam digunakan secara lebih luas, mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik, dan aspek-aspek lainnya. Yang pertama, dalam jurisprudensi Islam, syariat merupakan kode sempurna dari hukum Islam yang dapat mengikuti semua perilaku manusia menuju petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, agama Islam, dinul Islam terbagi ke dalam tiga aspek, yaitu syariat, akidah, dan akhlak. Syariat memerlukan sisi untuk penafsirannya, sehingga hukum syariat mudah dimengerti oleh umat Islam. Mungkin hanya ini dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Ahmad Nova. Saya akan sedikit prinsip syariat Islam. Syariat Islam mempunyai prinsip-prinsip yang secara keseluruhan merupakan keputusan spesifikasi yang membedakan dengan peraturan-peraturan lainnya. Prinsip dasar tersebut ada tiga, yaitu yang pertama, tidak memberatkan. Hal ini berarti bahwa syariat Islam tidak membebani manusia dengan kewajiban di luar kemampuannya, sehingga tidak berat untuk dilaksanakan. Firman Allah SWT antara lain, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan. Quran surah Al-Hajj ayat 8. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, menyedikitkan beban. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran diturunkan, saya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran surah Al-Maidah ayat 11. Dan dengan ayat tersebut menunjukkan bahwa hal-hal yang tidak disebutkan dalam syariat Islam tidak perlu dipertikaikan bagaimana ketentuan hukumnya. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Pada awal ajaran Islam diturunkan, Allah SWT belum menetapkan hukum secara tegas dan terperinci, karena bangsa Arab pada waktu itu telah menggunakan adat kebiasaan mereka sebagai peraturan dalam kehidupan. Pada saat itu, adat mereka ada yang baik dan dapat diteruskan, tetapi ada pula yang membahayakan dan tidak layak untuk diteruskan. Oleh karena itu, syariat berangsur-angsur menetapkan hukum agar tidak mengejutkan bangsa yang baru mengenalnya, sehingga perubahan itu tidak terlalu dirasakan, yang akhirnya sampai pada ketentuan hukum syariat yang tegas. Tahapan-tahapan yang menetapkan syariat Islam menempuh sebagai berikut. Yang pertama, berdiam diri. Yang kedua, mengemukakan pemahaman secara mujmal. Yang ketiga, mengharamkan sesuatu secara berangsur-angsur.
Yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum Allah oleh menetapkan hukum, selalu mempertimbangkan kemaslahatan hidup umat manusia. Yang kelima, keadilan yang merata. Yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Laila Jamila. B. Tujuan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sejak zaman Kesultanan Iskandar Muda sudah masyhur ungkapan syarat dengan adat lajazat dengan sukut. Pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara resmi berdasarkan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret tahun 2002 yang bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1423 Hijriah dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut buku Syariat dan Ibadah Komator pada tahun 1999 yang disusun oleh tim dirasa Islamiyah dari Universitas Islam Jakarta, ada 5 hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam di Aceh, yaitu yang pertama, untuk memelihara kemaslahatan agama, al-hifdzi ad-din. Agama Islam harus dibela dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hendak merusak ibadah, akidah, dan akhlak umat. Yang kedua, yaitu untuk memelihara jiwa, hifdzi al-nafsi. Agama Islam sangat menghargai jiwa manusia. Oleh sebab itu, diberlakukan hukuman qisas yang merupakan suatu bentuk hukuman balasan. Dengan demikian, seseorang akan takut melakukan kejahatan. Namun, qisas tidak diberlakukan jika si pelaku dimaafkan oleh yang bersangkutan atau diyat, ganti rugi sesuai yang telah ditentukan atau telah dibayarkan secara wajar. Kesimpulan, kata syariat berasal dari kata syara'ah, bermakna jalan menuju air, adat kebiasaan dan agama. Sedangkan menurut istilah, syariat adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala